Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Tuhan yang telah mempertemukan kita kembali di dalam renungan pagi sebelum memulai aktivitas kita pada satu hari ini. Sebelum kita memasuki ibadah kita, marilah kita bersaat teduh untuk sejenak. Bapak Ibu Saudara-saudariku, marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 9 ayat yang pertama. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudariku, nas renungan kita pada satu hari ini terambil dari kitab 1 Yohanes pasal yang ketiga ayatnya yang ke-23. Saya akan bacakan kepada kita dari 1 Yohanes ayat pasal yang ketiga ayatnya yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Bapak Ibu Saudara-saudariku, kita lahir dari Tuhan. Oleh karena itu Dia tinggal di dalam kita. Benihnya adalah firman, Roh Kudus, dan roh generasi yang kita peroleh di dalam hidup kita. Kitab suci berulang kali mengingatkan kita bahwa kita dilahirkan kembali. Bahwa kita harus hidup berbeda dan berhenti berbuat seperti yang diperbuat oleh dunia. Saudara-saudariku, sebelum kita memahami dan mengerti apa yang menjadi arti daripada kasih, marilah terlebih dahulu kita melihat apa yang dikatakan oleh Yohanes tentang kasih. Kasih berarti berdiri teguh di atas keyakinan untuk menerima semuanya secara terbuka. Dalam hal ini dijelaskan bahwa kita tidak bisa memberi kepada seseorang dengan tangan yang tertutup. Namun kita harus mau membuka hati kita kepada orang lain, bahkan saat kita tidak setuju sekalipun. Saudara-saudariku, ini adalah masalah dengan hati, dan kebencian selalu menghitamkan hati kita, sebagaimana yang pernah terjadi pada hati Kain di dalam kisah perjanjian lama. Kemudian Yohanes menunjukkan kepada kita seperti apa kasih itu. Yang pertama, kasih itu seperti Yesus Kristus yang menyerahkan kasihnya melalui nyawanya kepada kita. Yang kedua, kasih itu menunjukkan di mana kita harus menyerahkan nyawa kita untuk saudara dan saudari kita. Dan berikutnya, kasih itu menunjukkan arti bahwa kita harus memberi dengan murah hati saat orang lain membutuhkan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kasih bukanlah perasaan,
Namun kasih adalah tindakan yang harus kita tunjukkan di dalam hidup kita. Kasih Kristen bukanlah kebencian terhadap orang-orang di sekitar kita. Kasih Kristen adalah rela memberikan semua yang kita miliki, seperti yang kita sebutkan di dalam perbuatan Tuhan di tengah-tengah hidup kita. Saat kita memperhadapkan hal ini dengan diri kita, maka tolak ukur dari semuanya itu adalah Kristus. Saudara-saudariku, apakah kita mencintai seperti Dia? Apakah kita mengasihi seperti Dia? Apakah kita mau berbagi seperti Dia? Apakah kita mau mengampuni seperti yang Dia lakukan terhadap diri kita? Jika ragu, lihatlah kepada salib. Dengan perbuatan dan tindakan kita, orang lain akan tahu bahwa kita adalah milik kebenaran daripada Allah, kebenaran daripada kasih Allah. Saudara-saudariku, orang-orang yang tergolong terhadap antikristus selalu mengajarkan bahwa ketika mereka memiliki wahyu khusus, mereka mengaku mendapatkan informasi baru dari Tuhan untuk dibagikan kepada semua orang. Namun yang cenderung tampak dalam kehidupan mereka, mereka sering melewatkan perintah yang paling sederhana, yakni untuk saling mengasihi. Saudara-saudariku, jika ajaran yang disampaikan kepada kita tidak sejalan dengan firman Tuhan, maka buanglah ajaran itu. Sekarang dalam nas ini Yohanes memberi kita kebenaran yang luar biasa yang harus kita pegang. Kita akan gagal dalam kehidupan ini. Meskipun kita ingin menjadi suci dan hidup benar untuk Tuhan. Bahkan sekalipun kita gagal di dalam kehidupan kita, di dalam kegagalan kita, Dia masih menerima kita dan bersuka cita bahwa kita tetap menjadi miliknya. Kenapa? Karena kita diciptakan menurut gambarnya, lahir untuk melayani dan meninggikan Tuhan di dalam segala hal. Terlebih saat keinginan kita adalah untuk mengasihi Tuhan. Saudara-saudariku, oleh karena itu hati kita bukanlah tolak ukur yang terakhir di dalam hidup kita, namun Tuhan yang menjadi tolak ukurnya. Tuhan yang telah menyayangi kita. Oleh karena itu kita harus hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Perintah untuk hidup benar itu sederhana saudara-saudari, yakni percaya kepada Yesus Kristus dan saling mengasihi sebagaimana yang Dia perintahkan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa Surgawi atas anugerah-Mu yang berlimpah dalam hidup kami. Berkat-Mu tiada kesudahan dan kasih-Mu selalu baru setiap hari. Bahkan hari ini kasih-Mu memelihara kami di sepanjang istirahat kami di tempat tidur kami masing-masing. Sehingga di pagi hari ini kami dapat bangkit kembali oleh karena pemeliharaan daripada kasih-Mu. Sehingga kami dapat memulai aktivitas kami dan kegiatan kami di dalam naungan kasih Tuhan. Dan hari ini Tuhan, ketika kami akan melanjutkan segala kegiatan kami dalam satu hari ini, biarlah kasih-Mu yang melimpah bagi kami, melingkupi dan merangkul kami, menaungi hidup kami, agar apapun yang kami lakukan menjadi suatu perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan segala kasih yang Tuhan ajarkan bagi kami dapat kami sertakan di dalam perbuatan kami bagi semua orang yang ada di sekeliling kami. Berkati pekerjaan kami ya Allah, rencana kami, tubuh kami, jiwa kami dan raga kami, dan segenap apapun yang kami jalani. Tuhan kiranya yang memerintah atas kami melalui Roh Kudus Tuhan yang kami peroleh pribadi lepas pribadi. Terima kasih Allah, dalam Kristus Yesus kami telah berserah diri ke dalam tangan-Mu. Amin. Saudara-saudariku, marilah kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 123 ayat yang ketiga. Sai pasada oleh Tuhan,
Bapak, Ibu, saudara-saudariku, marilah kita melanjutkan aktivitas kita disertai dengan berkat yang daripada Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati.